Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tlak Advokasi bareng aku Intan Astari. Dan tentunya kali ini aku nggak sendiri nih. Aku ditemani dengan partner aku yaitu Kak Nurul. Halo. Dan Kak Nurul ini adalah ketua umum yang menjabat selama 1 periode lalu. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman Kak Nurul selama 1 periode lalu. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi gimana nih Kak awal-awal perjalanan Kakak menjadi ketua umum? Terus boleh diceritain nggak gimana awal-awal selama menjabat? Awal-awal ngejabat, ini mau diceritain dari sebelum ngejabat aku dari kelas 10 atau dari kelas 11 aja? Dari 10 Kelas 10 ya. Aku awal ngejabat itu kan dari SMP, basicnya aku nggak punya basic organisasi apa-apa ya. Awalnya tuh aku bukan anggota OSIS atau masuk eskul apapun gitu. Nah pas aku IPM nih awalnya cuma iseng-iseng aja. Tadinya tuh kayak pingin emang mau pin organisasi gitu, tapi cuma iseng doang, nggak nyangka sampai kayak 3 tahun tuh bakal di IPM gitu. Nah pas masuk aku pertama dapet ke anggota KDI dulu tuh. Habis itu ada reshuffle, terus masuk ke ketua bidang perkaderan. Nah pas yang angkatan aku baru aku dapat ke ketua umum gitu. Jadi perjalanannya dari anggota ke ketua bidang baru ke ketua umum gitu. Ada nggak sih Kak hal paling terkenal saat Kakak masih menjalani masa menjabat? Terapa? Hal terkesan. Terkesan. Iya aku terkesannya banyak banget ya kalau di PM nya, apalagi 1 tahun, 1 periode deh nggak nyampe 1 tahun. 1 periode itu benar-benar gimana ya, kebersamaannya, terus kayak anak-anaknya yang berkesan tuh, kayak kalau hal-hal berkesan banyak banget, jadi aku sampai kayak yang berkesan tuh lupa jadi. Iya. Apa titik tertinggi dan titik terendah yang pernah Kakak alami dalam masa menjabat? Titik terendah dulu ya. Titik terendah tuh pasti awal-awal ngejabat ya. Awal-awal ngejabat tuh bukan hal yang mudah sih, karena masih nggak tahu mau harus ngapain, belum punya skill leadership yang bagus. Jadi apalagi kalau ada orang yang tiba-tiba ngomong, bahkan cuma ngeritik kita aja bisa ngedown gitu. Awal-awal ngejabat tuh bener-bener kayak cuman dibilangin doang, kamu harusnya kayak gini, nanti kamu kayak gini, itu bikin aku down. Aku suka nangis awal-awal ngejabat. Tapi titik tertingginya pas aku ngejabat tuh mungkin bukan titik tertinggi ya, karena udah ada pengalaman dari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya. Dan aku dibilangin sama pembina aku dulu tuh, dikasih nasihat pas aku mau akhir-akhir ngejabat tuh, ketika ada orang yang ngeritik ya udah terima aja, itu bukan suatu yang buruk juga gitu. Jadi kalau ada yang ngeritik itu bukan berarti apa ya, dia tuh pingin ngejatuhin kamu, tapi cuma pingin ngasih motivasi kamu biar kamu lebih baik gitu. Oh iya Kak, BTW Kak Nurul sebelum pendidikan di sekolah menengah atas, Kak Nurul sekolah pertama di mana sih Kak? Aku di SMP 13 Negeri SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya pas SMP udah pernah jadi OSIS gitu? Enggak, aku SMP enggak punya basic apa-apa, jadi pernah masuk eskul paskib, cuman enggak kuat, makanya aku di IPM nih kok bisa kuat ya. Aku beneran gak kuat, cuma 3 bulan doang aku di paskib. Nah kan Kak Nurul pas lulus SMP kan Kak Nurul ada niatan masuk IPM. Iya. Gimana nih Kak awal Kakak ada niatan masuk IPM? Awal-awal nih, aku sebenarnya awal-awalnya emang mimpinya tinggi ya kayaknya ya. Aku awal-awal tuh selain aku pingin masuk nyari pingin nyobain organisasi, itu awalnya tuh aku pingin ikut student exchange. Nah syarat student exchange itu kan harus aktif organisasi. Nah aku malah aktif organisasi itu berkelanjutan, jadinya nggak ngelupain mimpi aku sebelumnya gitu. Sebelumnya Kakak udah ada niatan belum sih Kak jadi ketua umum? Awalnya nggak ada niatan, karena awalnya ya pas kelas 10 ya, baru-baru ada niatan bertahan aja tuh, kayak bisa ya bertahan ya. Pas baru mau kelas 11 ya, kelas 11 tuh didorong-dorong, jadi udah jadi ketum aja, jadi kayak ada, oh iya kali ya jadi ketum ya. Terus akhirnya pas musran kepilih jadi ketum, ya udah dijalanin aja gitu. Coba dong Kak ceritain awal-awal jadi ketum, capek nggak sih Kak? Kalau capek kayaknya tidur aja capek ya. Jadi ketum capek enggak sih, malah jadi ketum tuh kata aku ya, karena awalnya mungkin capek kalau kita tuh nggak seneng nggak sih kalau sama
hal yang kita nggak sukain pasti kita capek rasanya. Tapi kalau aku enjoy sama kegiatan itu, aku kayak senang-senang aja, santai. Iya, teman-temannya juga emang klop, kayak kelas 11 sama kelas 12 kayak pada suportif. Jadi kayak kita ngejalaninnya tuh malah nggak capek, jujur. Pulang dari pagi sampai malam, terus balik lagi pagi harus organisasi, nggak capek, nggak tahu kenapa. Nah kan Kak Nurul udah jadi ketua umum tahun periode kemarin nih. Gimana, lancar nggak Kak periode kemarin? Coba ceritain dari 0 sampai ada di titik sekarang. Kalau misalnya lancar enggaknya kan yang ngerasain bukan aku doang ya, pasti lebih ke ngerasanya tuh anggota-anggota aku gimana periode aku gitu. Tapi kalau misalnya dari titik 0, ya itu yang tadi aku bilang, aku dari awal tuh bener-bener gak punya basic leadership, maksudnya bukan sama sekali sih, udah diajarin karena kan aku masuk ke ketua perkaderan dulu ya. Dari awal tuh mungkin yang kayak aku sering ngedown, kalau orang bilang sering ngedown gitu, baru kita ngejalanin baru ngerasain, oh kalau jadi ketua tuh harus kayak gini, kalau jadi ketua tuh harus kayak gini gitu. Ada nggak sih Kak orang kayak yang kok dia jadi ketua sih gitu? Kalau ada ceritain dong, respon Kakak gimana kayak nganggepin itu? Banyak banget, apalagi kan kelakuan aku kayak gini ya, maksudnya gimana sih, sering bercanda, sering santai gitu kan, bukannya mau gimana, tapi kayak apalagi teman kelasan aku kayak, kalau aku bilang, maksudnya aku gak pernah nyatain kalau aku ketua IPM ya, kan pada tahu gitu maksudnya. Tapi kalau itu mereka kadang-kadang sering nanya kayak, kok lu bisa sih jadi ketua modelan kayak lu gitu. Aku cuma jawab kayak, nggak tahu pada milih gue kenapa gitu. Paling itu doang aku jawabnya. Tapi nanti teman-teman aku yang, karena aku kan di kelas gak sendirian ya IPM-nya, pada ngebelain, misalnya kayak kalau di IPM sama kalau lagi nggak IPM sama lagi IPM itu beda gitu. Kalau lagi IPM ya serius, tapi ada waktunya serius, ada waktunya nggak serius gitu. Nanti kalau kita serius mulu, anggota-anggota yang lain nanti pada bukan capek, kayak lebih ke tegang, terus nggak santai gitu. Jadi nganggap organisasi ini emang sih ada wadahnya buat santai-santai dan enggaknya gitu. Jadi kalau misalnya kita serius mulu, takutnya anak-anaknya yang nggak enak gitu. Oh iya Kak, dari pandangan Kakak kalau ada anak IPM yang malas-malasan, saran dari Kakak baiknya dikasih pandangan apa sih Kak? Males-malesan menurut aku maksudnya kayak males-malesannya kayak apa dulu nih? Kalau males-malesannya cuman karena dia nggak ngerjain job desk, tapi masih, kan ada yang anak kayak gini, dia udah males rapat males, terus ngerjain job desk males, giliran ada maunya baru ikut gitu. Tapi ada juga anak yang kayak kalau rapat males nih, tapi kalau dikasih tugas, dikasih tanggung jawab, dia mau. Ada yang nggak mau. Jadi kalau misalnya emang udah males, bener-bener kelewat males, sampai kayak rapat males, rapat males, terus dikasih tanggung jawab nggak bener, giliran kita ada enak-enak ini, so kita lagi kayak, ayo makan-makan, ikut gitu, kan gimana ya gitu. Itu menurut aku sih dulu ngambil kebijakan, aku ngeluarin surat ini SP, aku kasih SP1 dulu. Kalau misalnya dia belum bener SP1, maksudnya kayak masih kayak gitu-gitu doang, aku bisa keluarin aja. Karena ngapain mempertahanin yang nggak punya yang nggak mau dipertahanin gitu loh. Kalau misalnya emang dia masih bisa dipertahanin, kayak tanggung jawab masih mau nih, berarti kita tinggal narik aja gimana caranya dia mau rapat-rapat gitu. Ikut acara. Iya. Sebelum acara ini ditutup, kasih saran dong Kak ke anak-anak IPM yang sekarang atau yang dimanapun supaya lebih semangat lagi buat menjalani masa-masa periodenya. Sarannya nikmatin aja dulu, nikmatin dulu organisasinya, karena cuman beberapa tahun doang, nanti kalau habis lepas itu udah nggak ngapa-ngapain beneran deh. Semangatin dulu, tingkatin semangatnya, terus jangan males-males dulu, nanti ada waktunya buat males-males. Ini aku Intan Astari dan Kak Nurul pamit undur diri ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you next episode. Dadah.